Halo semuanya, saya Jessica Stefani dengan NIM 42432100052 dari kelas PSKM 24A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama-tama kita akan memasuki di judul pengertian filsafat. Nah, filsafat ini adalah usaha berpikir mendalam, radikal, dan menyeluruh untuk menemukan hakikat dari Tuhan, manusia, alam, pengetahuan, dan nilai kehidupan. Nah, filsafat ini bertujuan memberikan dasar pemikiran yang logis, rasional, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, cabang utama filsafat ini adalah mencakup 4 kajian utama. Yang pertama ada metafisika, yang dimana ini membahas mengenai hakikat keberadaan. Lalu yang kedua ada epistemologi, yang membahas tentang hakikat pengetahuan. Lalu ada aksiologi, yang membahas mengenai hakikat nilai moral dan etika. Dan yang terakhir yaitu logika, yaitu mengenai aturan berpikir rasional. Selanjutnya, masuk ke Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila ini disebut sebagai sistem filsafat karena yang pertama dirumuskan melalui pemikiran mendalam para pendiri bangsa. Yang kedua adalah memiliki struktur nilai yang koheren, logis, dan saling melengkapi. Dan yang terakhir ialah karena menjadi dasar filosofis berdirinya negara Indonesia. Nah, ada dua cara memahami Pancasila dalam filsafat. Yang pertama, cara pertamanya yaitu genetivus objectivus. Artinya, Pancasila sebagai objek filsafat dianalisis menggunakan teori-teori filsafat lain. Yang kedua, dengan cara genetivus subjectivus, yaitu Pancasila sebagai alat untuk menilai dan menguji aliran-aliran filsafat lain. Adapun kesatuan sila-sila Pancasila, yang dimana Pancasila ini adalah satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisah. Jadi ciri sistem filsafatnya adalah koheren. Yang pertama, koheren yaitu sila saling mendukung. Yang kedua, mendasar, yaitu artinya memuat nilai fundamental kehidupan. Yang ketiga, menyeluruh, artinya mencakup hubungan manusia, Tuhan, dan negara. Yang terakhir yaitu rasional, artinya dapat dijelaskan secara logis atau secara logika. Nah, selanjutnya ada landasan ontologis. Ontologi Pancasila ini mengkaji hakikat keberadaan nilai-nilai Pancasila, mulai dari Tuhan, manusia, lalu persatuan, kerakyatan, hingga keadilan. Jadi hakikatnya berada pada relasi manusia dengan Tuhan, dengan sesamanya, dan dengan negara. Selanjutnya, landasan epistemologis. Nah, epistemologi Pancasila menjelaskan sumber pengetahuan nilai-nilainya, yaitu dari pengalaman sejarah bangsa, kebudayaan Nusantara, agama dan moral, penalaran rasional, Pancasila sebagai cara pandang dalam memahami realitas sosial politik. Lalu selanjutnya, landasan aksiologis. Nah, aksiologis membahas nilai-nilai Pancasila, mulai dari nilai dasar yang bersifat universal dan abadi, contohnya kayak ketuhanan, kemanusiaan, dan seterusnya. Lalu ada nilai instrumental yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar, undang-undang, ataupun kebijakan-kebijakan pemerintahan. Lalu yang terakhir nilai praktis. Nah, nilai praktis ini yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu hakikat sila-sila Pancasila. Adapun hakikat Pancasila ini mencakup yang pertama abstrak, yaitu makna umum tiap silanya. Yang kedua konkret, yang dimana penerapan sebagai dasar negara. Yang ketiga pribadi. Jadi nilai yang hidup pada pribadi ini adalah nilai yang hidup pada karakter bangsa. Jadi kelima sila ini membentuk struktur yang utuh menuju cita-cita masyarakat, yaitu untuk adil dan makmur. Nah, selanjutnya ada dinamika filsafat Pancasila. Yang pertama ada pada era Soekarno, yang dimana Pancasila sebagai filosofi Grundlags atau dasar filsafat negara. Yang kedua ada era Soeharto, yang dimana Pancasila ini sebagai pandangan hidup, yang dimana aturan P4 dikembangkan. Nah, yang terakhir era reformasi, yang dimana P4 yang tadinya dikembangkan pada era Soeharto dicabut, namun Pancasila diperkuat sebagai dasar negara dan sistem nilai bangsa di tengah globalisasi. Nah, kesimpulannya yang dapat diambil dari materi kali ini adalah Pancasila adalah sistem filsafat yang utuh, logis, dan mendasar. Lalu memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Jadi nilainya ini menjadi dasar negara sekaligus pedoman moral dalam kehidupan kebangsaan.
Lalu, penghayatan filosofis juga diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman di era globalisasi ini. Sekianlah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.